Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 MIPA 1 dan MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mereview mengenai materi metabolisme, baik itu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu merupakan suatu proses reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Sedangkan anabolisme berarti kebalikan dari katabolisme, berarti suatu proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, kemarin sudah Ibu singgung yang mana katabolisme sendiri dibedakan menjadi 3, itu ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, pada katabolisme itu ada 2, yaitu ada respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai katabolisme, yaitu katabolisme karbohidrat, yaitu tentang respirasi aerob. Nah, apa sih itu respirasi aerob? Jadi, respirasi aerob itu respirasi yang membutuhkan oksigen atau O2, yang mana manusia, hewan, tumbuhan itu memerlukan oksigen untuk keberlangsungan hidupnya. Dan respirasi aerob ini akan menghasilkan energi atau ATP yang lebih banyak. Nah, untuk bahan dari respirasi aerobnya yaitu C6H12O6 dan juga 6O2, berarti glukosa dan juga oksigen. Kemudian akan bereaksi dan akan menghasilkan 6CO2 atau karbon dioksida, 6H2O atau air, dan juga energi berupa ATP. Nah, pada respirasi aerob itu dibedakan menjadi 2 jalur, yaitu ada jalur siklus Krebs dan juga jalur pentosa fosfat. Yang mana pada jalur siklus Krebs itu ada 4 tahapan, yaitu tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Yang mana keempat tahapan ini saling berketerkaitan. Nah, agar kalian lebih paham mengenai respirasi aerob melalui siklus Krebs, kalian bisa pahami istilah di samping ini. Ingat, istilah yang pertama, GLU, 2 asam, 2 aset, NUVO, 32. Kemudian, yang kedua, 22, 6224, 34, 12. Kemudian, AAN, ANC, NAFC, dan AH. Maksudnya gimana? Jadi, di sini kan ada 4 kata yang berbeda warna, ada hitam dan juga yang merah. Jadi, setiap ada perbedaan warna berarti beda tahap ya. Jadi ingat, beda warna, beda tahap. Berarti GLU untuk glikolisis, 2 asam untuk DO, kemudian 2 aset untuk siklus Krebs, dan NUVO 32 untuk transport elektron. Begitu pula yang di bawahnya. Nah, jadi ya, bisa dilihat di sini, respirasi aerob itu ada 4 tahap pada jalur siklus Krebs, yaitu yang pertama, ada tahap glikolisis. Nah, pada tahap glikolisis ini, itu terjadinya di sitoplasma atau sitosol, yang mana sari makanan berupa glukosa, dia itu akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan juga 2 NADH. Kemudian, setelah glikolisis itu ada dekarboksilasi oksidatif, yang mana tempatnya di matriks mitokondria dengan bahan 2 asam pirufat. Nah, 2 asam pirufatnya dari mana? Yaitu 2 asam pirufatnya dari hasil dari glikolisis. Ini. Karena keempat tahapan ini saling berketerkaitan. Yang akan menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Kemudian yang ketiga ada tahap siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu sama tempat terjadinya di matriks mitokondria, yang mana bahannya itu 2 asam asetat itu akan bereaksi dengan 2 asetil-CoA hasil dari dekarboksilasi oksidatif, kemudian akan terurai dan akan menghasilkan 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Kemudian yang terakhir itu ada transport elektron, yang mana tempat terjadinya di krista mitokondria. Untuk bahannya yaitu NADH dan FADH, yang mana masing-masing NADH itu akan menghasilkan 3 ATP, sedangkan FADH akan menghasilkan 2 ATP. Nah, transport elektron ini merupakan tahapan yang terakhir dari respirasi aerob jalur siklus Krebs, yang akan menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jadi, dari istilah tadi, GLU, 2 asam, 2 aset NUVO 32, berarti ini, GLU, glukosa, 2 asam pirufat, 2 asam asetat, NUVO, berarti NADH, FADH 32. Kemudian ini untuk nomornya, beda warna, beda tahap, berarti di sini 22, 62, 24, 34, 12. Untuk nominal dari hasil yang dihasilkan pada 4 tahap respirasi aerob. Kemudian AAN, ANC, NAFC, AH. Beda warna, beda tahap.
Berarti AAN, berarti ini huruf depannya aja. AAN berarti asam piruvat ATP NADH, ANC asetil-CoA NADH CO2, NAFC NADH ATP FADH CO2, dan AH ATP dan H2O. Jadi itu 4 tahapan respirasi aerob pada jalur siklus Krebs. Kenapa kok tahapan dari respirasi aerob itu kebanyakan di mitokondria? Karena mitokondria itu merupakan suatu organel sel yang berperan dalam menghasilkan energi berupa ATP. Baik, yang pertama tahap glikolisis, yang mana glikolisis itu suatu pengubahan senyawa glukosa menjadi 2 asam piruvat, yang mana tempat terjadinya di sitoplasma atau sitosol. Nah, pada glikolisis ini itu memerlukan bantuan ATP untuk menghasilkan glukosa 6-fosfat. Sehingga dari ATP yang dilepaskan menjadi ADP atau adenosin difosfat. Kalau ATP berarti adenosin trifosfat. Kemudian glukosa terurai menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian terurai lagi menjadi fruktosa 6-fosfat. Setelah itu, dari fruktosa 6-fosfat kemudian kembali lagi terurai menjadi fruktosa 1,6 difosfat oleh bantuan ATP. Namun agar menjadi fruktosa 1,6 difosfat, ATP lepas dan akan menghasilkan ADP, adenosin difosfat. Setelah menghasilkan fruktosa 1,6 difosfat, molekul tersebut atau senyawa tersebut akan terurai menjadi PGAL atau yang dinamakan fosfoglyceraldehyde. Ini ada 2 PGAL, kemudian masing-masing PGAL atau fosfoglyceraldehyde itu akan terurai kembali menjadi BPGA atau bifosfoglyceral. Nah, pada pembentukan PGAL menjadi BPGA, dia itu akan menghasilkan NADH. NADH-nya dari apa? Dari NAD+. Jadi NADH itu singkatan dari nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Kalau NAD+ berarti nikotinamida adenosin dinukleotida. Jadi NADH itu asalnya dari NAD+. Jadi untuk menghasilkan PGAL menjadi BPGA itu diperlukan adanya NAD+ dan akan menghasilkan BPGA dan NADH. Sama seperti yang sebelah kanan. Kemudian dari BPGA atau bifosfoglyceral, dia itu akan terurai kembali menjadi PGA atau fosfoglyceral. Nah, dia ini memerlukan bantuan dari ADP atau adenosin difosfat yang akan menghasilkan ATP. Sama seperti yang sebelah kanan juga memerlukan ADP untuk menghasilkan ATP dan PGA. Nah, kemudian setelah terbentuk atau terurai menjadi PGA, fosfoglycerat, kemudian akan terurai kembali menjadi asam piruvat. Yang di sebelah kanan juga jadi asam piruvat. Jadi asam piruvatnya itu ada 2 di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Karena ini fruktosa 1,6 difosfat agar menjadi PGAL itu ada 2. Ada 2. Jadinya akan menghasilkan 2 asam piruvat. Selain dari 2 asam piruvat, glikolisis ini juga akan menghasilkan, ini yang ditanda merah yaitu ada 2 ATP dan juga 2 NADH. Kalau NADH ini berasal dari ini, proses PGAL menjadi BPGA. Kalau ATP-nya ini berasal dari BPGA ke PGA. Kalau asam piruvat berarti dari sini, dari fosfoglycerat. Jadi hasil yang dihasilkan pada tahap glikolisis yaitu 2 ATP, ini, 2 NADH, ini, dan 2 asam piruvat. Gitu. Ini untuk istilahnya bisa kalian lihat di pojok kiri ya. Yang selanjutnya tahap dekarboksilasi oksidatif. Tadi kalau glikolisis itu suatu penguraian senyawa glukosa menjadi asam piruvat. Kalau dekarboksilasi oksidatif itu merupakan suatu reaksi antara glikolisis dan siklus Krebs, yaitu adanya pengubahan 2 asam piruvat menjadi 2 asetil-CoA. CoA berarti koenzim A. Nah, jadi di sini dari 2 asam piruvat hasil dari glikolisis itu dengan bantuan koenzim A, dia itu akan menghasilkan 2 CO2, kemudian 2 NADH, yang mana 2 NADH itu berasal dari 2 NAD+, dan akan
mengubah asam piruvat tersebut menjadi 2-asetil-CoA, yang mana terjadinya itu di matriks mitokondria. Jadi hasil yang dihasilkan oleh tahap dekarboksilasi oksidatif yaitu 2-asetil-CoA, kemudian 2-NADH, dan juga 2-CO2. Karena NADH ini berasal dari tadi si glikolisis. Ini kan ada 2-NADH. Jadinya pada saat dekarboksilasi oksidatif itu 2-NADH menghasilkan 2-NADH. Jadi hasilnya 2-asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2. Selanjutnya yaitu tahapan siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu merupakan suatu proses pemecahan senyawa asam asetat dan asetil-CoA yang akan menghasilkan 6-NADH, 2-ATP, 2-FADH, dan 4-CO2 yang terjadi di matriks mitokondria. Nah, jadi awal mulanya siklus Krebs itu berasal dari 2 oksaloaksetat 4C memiliki 4 karbon C yang bereaksi dengan 2-asetil-CoA 2C, yaitu hasil dari dekarboksilasi oksidatif. Ini ya, hasil dari oksidatif 2-asetil-CoA yang bereaksi dengan 2 oksaloasetat. Jadi akan menghasilkan oksaloasetat dan 2-asetil-CoA ini akan menghasilkan 2 asam sitrat 6C. Kenapa 6C? Karena ini 4C ditambah 2C sehingga 6C. Kemudian setelah menjadi 2 asam sitrat 6C, kemudian akan diubah menjadi 2 isositrat 6C. Karena ini 2, berarti isositratnya juga 2, 6C. Dan akan menghasilkan juga 2-NADH atau nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen dari 2-NAD+. Setelah itu, dari 2 isositrat 6C akan diubah kembali menjadi senyawa 2-alfa-ketobutarat 5C. Jadi, kenapa 5C? Karena di sini juga menghasilkan karbon dioksida CO2 yaitu cuma 2CO2, sehingga karbonnya berkurang 1 menjadi 5C. Jadi 2-alfa-ketobutarat 5C. Setelah itu, senyawa alfa-ketobutarat 5C ini akan diubah lagi menjadi senyawa 2-suksinil 4C. Kenapa 4C? Karena di sini juga melepaskan atau menghasilkan CO2, sehingga 5C-nya berkurang karena adanya karbon dioksida, sehingga jadinya 4C. Nah, dalam pengubahan alfa-ketobutarat 5C menjadi suksinil 4C, dia juga menghasilkan 2-NADH, yang mana 2-NADH ini berasal dari 2-NAD+. Jadi, menghasilkan suksinil 4C dan 2-NADH. Dan juga di sini ada 2CO2. Ini ada 3. Selanjutnya, dari senyawa 2-suksinil 4C kemudian diubah lagi menjadi 2-suksinat 4C. Nah, dalam proses perubahan senyawa antara suksinil 4C menjadi suksinat 4C, dia itu satu suksinil itu akan membentuk satu GTP. Ini karena suksinilnya ada 2 suksinil 4C, berarti akan menghasilkan 2 GTP atau guanosin trifosfat. Guanosin trifosfat. Nah, guanosin trifosfat ini berasal dari 2 GDP atau guanosin difosfat. Sehingga akan menghasilkan 2 ATP. Dari 2 GTP kemudian akan menghasilkan 2 ATP. Kemudian dari senyawa yang dihasilkan yaitu 2-suksinil 4C, kemudian diubah lagi menjadi senyawa 2-fumarat 4C. Nah, dalam pengubahan suksinat 4C menjadi fumarat 4C juga membentuk atau menghasilkan 2-FADH. 2-FADH atau flavin adenin dinukleotida hidrogen, yang mana asalnya dari 2-FAD+. Selanjutnya, setelah menjadi 2-fumarat 4C, kemudian akan berubah menjadi 2-malat 4C. Kemudian berubah lagi ke proses selanjutnya yaitu oksaloasetat 4C. Nah, setelah mencapai siklus Krebs ini, kemudian akan dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu proses transport elektron. Nah, sehingga siklus Krebs ini akan menghasilkan 6-NADH, ini berasal dari sini, dan juga sini, 2 ATP, sel dari sini,
2 FADH dari succinate fumarat, dan 4 CO2. Ini yang ini. Nah, itu merupakan siklus Krebs yang mana pemecahan senyawa asam asetat dan asetil CoA yang menghasilkan 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2 yang terjadi di matriks mitokondria. Oke, yang selanjutnya proses transport elektron. Yang mana proses transport elektron ini merupakan suatu proses adanya NADH dan FADH2 itu melepaskan ion H+ dan elektronnya yang terjadi di kristal mitokondria. Nah, jadi ini transport elektron, yang namanya transport elektron berarti ada pemindahan elektron dengan melepaskan ion. Nah, ini ion H+-nya. Jadi ini proses NADH, ini NADH dan juga FADH, kemudian ditransport elektronnya melalui beberapa enzim yang ada di kristal mitokondria. Nah, jadi elektron dapat berpindah dari satu enzim ke satu enzim yang lainnya itu dengan bantuan adanya enzim. Melepaskan H+ dan melepaskan elektron. Melepaskan H+ dan berpindah elektronnya. Pindah ke sini, kemudian ke sini, sini. Dan selanjutnya akan menghasilkan ini H2O berjumlah 12 dan 34 ATP. Jadi tempatnya di kristal mitokondria. Jadi kalau transport elektron itu proses NADH dan FADH-nya itu melepaskan ion H+ dan juga elektron yang mana terjadi di kristal mitokondria dan dengan bantuan enzim. Jadi yang berperan yaitu NADH dan juga FADH-nya. Hasilnya 34 ATP, 12 H2O. Yang mana satu NADH itu akan menghasilkan 3 ATP dan satu FADH itu akan menghasilkan 2 ATP. Baik, yang selanjutnya yaitu respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Kalau tadi respirasi aerob jalur siklus Krebs itu ada 4 tahap, glikolisis, DO, kemudian siklus Krebs dan juga transport elektron. Nah, di sini kita akan membahas mengenai respirasi aerob jalur pentosa fosfat. Yang namanya pentosa fosfat berarti artinya pentosa, penta berarti 5. Berarti akan menghasilkan ribosa 5 fosfat. Dari glukosa menjadi ribosa 5 fosfat. Nah, tahapan yang pertama yaitu glukosa atau gula sederhana, yaitu akan melalui proses glikolisis akan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Setelah terurai menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian diuraikan kembali menjadi 6-fosfoglukonat, yang mana dia juga akan menghasilkan NADPH yang berperan dalam sintesis asam lemak. Selanjutnya, dari 6-fosfoglukonat kemudian akan terurai lagi menjadi ribulosa 5-fosfat. Nah, dalam pembentukan ribulosa 5-fosfat, dia juga akan menghasilkan NADPH, yang mana NADPH itu akan berperan dalam antioksidan. Nah, kemudian ribulosa 5-fosfat itu akan terurai kembali menjadi ribosa 5-fosfat. Nah, ribosa 5-fosfat ini akan berperan dalam organ genetik, yaitu seperti DNA, RNA, kemudian ATP, dan juga koenzim A. Nah, biasanya respirasi aerob jalur pentosa fosfat ini biasanya terdapat di dalam sel-sel hati atau sel kulit yang aktif membelah. Jadi, hasil dari jalur pentosa fosfat ini merupakan ribosa 5-fosfat atau gula yang berkarbon 5. Karena pentosa berarti penta, berarti artinya 5. Oke, itu tadi mengenai respirasi aerob. Itu ada jalur siklus Krebs dan juga jalur pentosa fosfat. Selanjutnya ada respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob ini merupakan suatu proses reaksi kimia yang tidak membutuhkan oksigen atau tanpa bantuan oksigen. Nah, respirasi anaerob itu contohnya ada 2, yaitu ada fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol. Kita bahas terlebih dahulu fermentasi asam laktat, yang mana fermentasi asam laktat ini terjadi kebanyakan di sel-sel otot. Misalnya saat kita olahraga, kemudian setelah lari, otot itu pasti akan merasakan nyeri atau pegal. Nah, hal inilah karena adanya fermentasi asam laktat pada otot tersebut, sehingga menghasilkan rasa nyeri. Nah, jadi awalnya glukosa atau gula ini akan melalui proses glikolisis menjadi 2 asam pirufat, dan dalam proses glukosa menjadi 2 asam pirufat ini itu juga akan menghasilkan 2 ATP. Jadi dalam proses penguraian glukosa menjadi
dua asam pirufat dalam proses glikolisis, dia juga akan menghasilkan energi yaitu 2 ATP. Selanjutnya, setelah menghasilkan terurai menjadi 2 asam pirufat, kemudian terurai kembali menjadi 2 fosfoenol pirufat. Setelah menjadi 2 fosfoenol pirufat, kemudian akan terurai menjadi 2 NADH, yang mana 2 NADH ini berasal dari 2 NAD+. Dan dari 2 fosfoenol pirufat akan menghasilkan 2 asam laktat. Jadi, hasil yang dihasilkan oleh fermentasi asam laktat yaitu 2 asam laktat dan juga 2 ATP. Selanjutnya, fermentasi alkohol. Kalau fermentasi alkohol itu terjadi karena adanya mikroorganisme, bakteri atau jamur. Jadi, dari glukosa itu akan menjadi 2 etanol. Jadi, mula-mula dari glukosa atau gula sederhana, kemudian melalui proses glikolisis, itu kan akan menghasilkan 2 asam pirufat atau 2 ATP. Dan juga 2 ATP, energi yang dihasilkan. Kemudian dari 2 asam pirufat yang telah terurai dari glukosa tadi dalam tahap glikolisis akan terurai kembali menjadi 2 asetaldehid. Nah, dalam penguraian 2 asetaldehid ini juga akan menghasilkan 2 CO2 atau karbon dioksida. Nah, karena adanya 2 karbon dioksida itu kemarin saat kita melakukan percobaan meniup balon dengan ragi, makanya balon tersebut dapat membesar atau mengembang. Hal ini karena adanya CO2 atau karbon dioksida. Nah, setelah membentuk 2 asetaldehid, kemudian akan membentuk 2 etanol. Dan dalam proses tersebut juga akan menghasilkan 2 Na, melepaskan 2 NAD+ atau 2 NADH. Sehingga akan membentuk atau menghasilkan 2 ATP, 2 CO2, dan juga 2 etanol. Jadi, kesimpulannya, kalau fermentasi asam laktat itu proses pengubahan glukosa menjadi 2 asam laktat dan juga 2 ATP. Hasilnya energinya 2 ATP, sehingga energinya itu lebih sedikit ya dibandingnya respirasi aerob. Kalau fermentasi alkohol, ini merupakan suatu proses penguraian dari glukosa menjadi 2 etanol, 2 CO2, dan juga 2 ATP. Jadi sama-sama menghasilkan energi 2 ATP. Nah, jadi persamaan antara respirasi aerob dan juga anaerob, dia itu sama-sama melakukan proses glikolisis. Jadi entah itu respirasi aerob dan juga anaerob, dia itu akan melaksanakan atau menghasilkan 2 asam pirufat karena melalui proses glikolisis, proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Baik, yang selanjutnya hubungan katabolisme. Kemarin kita sudah belajar mengenai katabolisme protein, karbohidrat, dan juga lemak. Yang mana kalau katabolisme karbohidrat, dia itu akan mengubah karbohidrat tersebut menjadi glukosa atau monosakarida atau gula sederhana. Sedangkan protein akan mengubah protein tersebut menjadi asam amino, dan lemak dia akan menghasilkan gliserol dan juga asam lemak. Pada hubungan katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, jadi yang pertama pada katabolisme karbohidrat, dia itu akan menghasilkan glukosa atau monosakarida atau gula sederhana. Kemudian dari glukosa tersebut, kemudian terurai menjadi molekul yang lebih kecil lagi menjadi PGAL. Dari PGAL akan berubah lagi menjadi 2 asam pirufat. Nah, proses dari glukosa hingga 2 asam pirufat ini merupakan proses glikolisis. Kemudian dari 2 asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA itu merupakan suatu proses dekarboksilasi oksidatif. Dan 2 asetil-CoA kemudian memasuki siklus memutar, yang mana di sini ada senyawa alfa ketogultara, suksinat, dan juga fumarat, berarti dia merupakan proses siklus Krebs. Nah, pada hubungan karbohidrat dengan lemak di sini, jika lemak tersebut terurai menghasilkan gliserol, kemudian akan bertemu dengan karbohidrat dalam memasuki tahap PGAL atau fosfogliseraldehid. Jadi pada proses glikolisis, gliserol PGAL kemudian menjadi 2 asam pirufat, 2 asetil-CoA, dan juga memasuki siklus Krebs. Jadi gliserol ke fosfogliseraldehid atau PGAL. Kemudian jika lemak tersebut menjadi asam lemak, dia itu akan bertemu dengan katabolisme yang lain pada 2 asetil-CoA. Nah, proses pengubahan asam lemak menjadi 2 asetil-CoA ini dinamakan beta oksidasi. Kemudian dari 2 asetil-CoA kemudian akan memasuki ke siklus Krebs. Nah, ini tadi lemak. Bagaimana kalau protein? Nah, kalau protein ini banyak jalur, beda dibanding karbohidrat dan juga lemak. Kalau protein ini akan menguraikan asam amino tersebut
akan menghasilkan energi dengan banyak jalur. Bisa lewat ini, proses deaminasi dari asam amino menjadi glukosa, kemudian atau dari asam amino ke 2-asam pirufat, atau dari asam amino ke 2-asetil-CoA, atau dari asam amino kemudian ke turunan asam amino yaitu ada arginin, prolin, histidin, dan juga glutamin, atau dari asam amino ke fenilalanin, tirosin, kemudian atau asam amino ke metionin, valin, dan kemudian akan memasuki ke siklus Krebs. Jadi yang pertama, asam amino itu dapat diubah menjadi glukosa atau monosakarida yaitu dalam proses deaminasi. Sedangkan kalau asam amino itu dapat diubah menjadi 2-asam pirufat dan juga asam amino ke 2-asetil-CoA. Ini tersebut proses tersebut dinamakan transamilasi. Dari asam amino ke 2-asam pirufat atau 2-asetil-CoA. Kemudian, asam amino itu memiliki turunan. Yang pertama yaitu ada arginin, prolin, histidin, dan juga glutamin. Dari turunan asam amino, ini juga dapat diubah menjadi senyawa glutamat. Nah, dari senyawa glutamat ini akan diubah atau terurai menjadi senyawa alfa ketoglutarat yang akan memasuki siklus Krebs dan akan diproses, kemudian menghasilkan FADH dan juga NADH yang akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu transport elektron. Kemudian, selain dari turunan asam amino arginin, prolin, histidin, dan juga glutamin, asam amino juga dapat diubah menjadi fumarat melalui turunan asam amino fenilalanin dan juga tirosin. Kemudian akan bergabung menjadi fumarat, senyawa fumarat pada siklus Krebs. Dan akan diproses menghasilkan energi setelah memasuki siklus Krebs dan juga transport elektron. Selanjutnya, dari asam amino juga dapat terurai menjadi turunan asam amino yang lain yaitu metionin dan juga valin. Jika asam amino membentuk metionin dan juga valin, akan membentuk senyawa suksinat. Yang mana senyawa suksinat itu termasuk senyawa yang ada pada siklus Krebs. Kemudian diproses dalam siklus Krebs menjadi NADH dan juga FADH yang akan dilanjutkan oleh tahapan berikutnya yaitu transport elektron yang akan menghasilkan energi. Nah, jadi itu hubungan antara katabolisme baik itu protein, karbohidrat, dan juga lemak. Jadi mereka sama-sama menghasilkan energi. Yang mana antara ketiganya, antara protein, karbohidrat, dan juga lemak, yang paling sering, yang paling banyak menghasilkan suatu energi yaitu berada pada saat dekarboksilasi oksidatif, yaitu akan menghasilkan 2-asetil-CoA. Di sini merupakan suatu penggabungan yang paling besar antara protein, karbohidrat, dan juga lemak. Kemudian akan masuk ke siklus Krebs dan transport elektron, menghasilkan energi. Yang selanjutnya yaitu anabolisme. Anabolisme merupakan suatu proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Nah, anabolisme itu dibedakan menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Kalau fotosintesis itu suatu proses perubahan zat organik atau H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik atau karbohidrat dengan bantuan sinar matahari. Nah, prosesnya itu terjadi di kloroplas daun. Nah, fotosintesis ini terdapat dua tahapan, yaitu ada reaksi gelap dan juga reaksi terang. Nah, yang pertama yaitu reaksi terang. Reaksi terang itu suatu reaksi yang memerlukan cahaya atau dapat dikatakan sebagai siklus Hill. Nah, warna cahaya yang paling efektif diserap oleh klorofil yaitu merah dan juga biru. Nah, reaksi terang ini terjadi pada grana atau membran tilakoid. Nah, kita bisa simak dulu persamaan reaksi fotosintesis, yaitu ada 6CO2 plus 6H2O menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Nah, kalau reaksi terang ini kita fokus pada air dan juga oksigen, yang mana fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen. Nah, untuk membuktikan adanya oksigen, biasanya diperlukan adanya uji yang namanya uji Ingenhousz untuk membuktikan adanya oksigen pada fotosintesis. Biasanya itu menggunakan corong kaca, hidrilla, dan lampu sebagai sumber energi untuk diproses sehingga akan menghasilkan gelembung-gelembung gas pada hidrilla di corong-corong kaca tersebut, di pinggir corong kaca tersebut.
Sehingga apabila adanya gelembung gas berarti ditandai adanya suatu oksigen yang dihasilkan oleh si hidrila atau fotosintesis tersebut. Nah, ternyata reaksi terang itu terdiri dari beberapa pigmen-pigmen klorofil. Nah, pigmen-pigmen dalam fotosistem itu berfungsi untuk menangkap energi cahaya. Nah, energi tersebut digunakan sebagai pusat reaksi atau klorofil A untuk melepaskan adanya elektron. Nah, ada dua macam aliran elektron, yaitu ada jalur elektron siklik atau fotofosforilasi siklik dan jalur elektron non-siklik atau fotofosforilasi non-siklik. Kalau fotofosforilasi siklis itu akan menghasilkan ATP, sedangkan fotofosforilasi non-siklik akan menghasilkan ATP dan NADPH. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini dapat dikatakan sebagai siklus Calvin yang reaksi gelap ini berlangsung di dalam stroma tanpa memerlukan adanya cahaya. Nah, reaksi ini kita fokuskan pada karbon dioksida itu akan menghasilkan glukosa pada persamaan dari fotosintesis. Nah, reaksi ini memiliki 3 tahapan, yaitu kita bisa namakan FR2, yaitu fiksasi, reduksi, dan juga regenerasi. Yang pertama, tahap fiksasi. Nah, pada tahap ini itu ditandai adanya penggabungan CO2 dengan ribulosa bifosfat atau RUBP yang membentuk 2 molekul 3-fosfogliserat atau PGA dengan bantuan enzim Rubisco, yang mana reaksi kimianya yaitu 6 CO2 atau karbon dioksida plus 6 RUBP ribulosa bifosfat itu menggunakan bantuan Rubisco akan menghasilkan 12 PGA. Kemudian kalau tahap reduksi, yang mana pada tahap ini PGA itu akan diubah menjadi DPGA 1,3 difosfogliserat melalui penambahan gugus fosfat dari ATP. Selanjutnya NADPH itu akan mereduksi DPGA menjadi fosfogliseraldehid atau PGAL atau G3P. Jadi kalau tahap reduksi itu akan menghasilkan yang namanya PGAL. Yang ketiga yaitu tahap regenerasi. Jadi pada tahap ini molekul PGAL atau fosfogliseraldehid itu hasil dari tahap reduksi akan disusun ulang menjadi 3 molekul RUBP. Nah, untuk menyelesaikan ini, siklus menghabiskan 3 ATP. Adapun sebagian PGAL yang lain itu akan digunakan untuk membentuk glukosa. Jadi reaksi tersebut yaitu dari 12 PGAL atau fosfogliseraldehid, yang mana 10 fosfogliseraldehid itu akan menghasilkan RUBP dan 2 PGAL atau fosfogliseraldehid akan menghasilkan glukosa. Jadi hasil regenerasi yaitu RUBP dan juga glukosa. Nah, itu mengenai reaksi terang dan juga reaksi gelap. Yang selanjutnya yaitu anabolisme yang kedua, yaitu kemosintesis. Yang mana kemosintesis ini merupakan suatu proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari H2O dan CO2 menggunakan energi kimia. Dan pada kemosintesis ini terjadi pada berbagai kelompok bakteri karena sifatnya yang kemoautotrof. Nah, contohnya itu ada bakteri nitrifikasi dan juga bakteri belerang. Nah, itu terkait anabolisme baik itu fotosintesis dan juga kemosintesis. Nah, jadi yang menjadikan pembeda antara fotosintesis dan kemosintesis yaitu yang pertama, sumber energi. Kalau fotosintesis berupa cahaya, kalau kemosintesis berupa zat kimia. Kalau pelakunya, kalau fotosintesis itu organisasi berklorofil, sedangkan kemosintesis itu organisme tidak berklorofil. Kemudian yang ketiga yaitu bahan dasar. Kalau fotosintesis itu bahan dasarnya CO2 dan H2O. Kalau kemosintesis bahan dasarnya yaitu glukosa, nitrat, fosfat, kemudian sulfat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hasilnya, kalau fotosintesis itu akan menghasilkan karbohidrat, kalau kemosintesis akan menghasilkan karbohidrat dan senyawa lainnya. Yaitu mengenai pembelajaran tentang katabolisme dan juga anabolisme. Selanjutnya yaitu Unity of Science atau integrasi nilai Islam yang menjelaskan tentang konsep tersebut, yaitu
dapat tercantum pada Quran Surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dengan keduanya dengan sia-sia. Nah, jadi pada kalimat tersebut bisa kita simpulkan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, baik itu makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan juga hewan, itu pasti memiliki organ-organ yang penting dalam satu kesatuan organisme tersebut, yang mana adanya berbagai organ tersebut, sel, jaringan, dan lain sebagainya itu sebagai satu kesatuan untuk melaksanakan suatu metabolisme, baik itu katabolisme dan juga anabolisme. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan sebagai sedemikian rupa dengan sempurna, yang mana kita dapat melaksanakan kegiatan katabolisme, respirasi, bernafas, dan fotosintesis jika pada tumbuhan. Nah, kita perlu bersyukur karena dengan adanya organ-organ tersebut dan jaringan tersebut, kita dapat melaksanakan berbagai proses kimia yang ada di dalam tubuh. Nah, itu tadi mengenai review tentang metabolisme, baik itu katabolisme dan juga anabolisme. Nah, untuk agar ada tindak lanjut, kalian harus mengerjakan kuis metabolisme yang ada pada link Google Form tersebut, di slide tersebut, yang mana deadline-nya itu hari Rabu tanggal 20 Agustus 2022. Jadi kalian harus mengerjakan kuis metabolisme ini dengan baik dan benar sebagai penilaian individu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan diisi mengenai ulangan harian, karena kemarin kalian belum ulangan harian pertumbuhan dan juga metabolisme. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa belajar untuk mengerjakan kuis dan juga ulangan harian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.